Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku di channel Fitri Nurani. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal ngebahas mengenai gaji YouTuber. Nah, buat kalian yang penasaran dengan video kali ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan beberapa dari kalian yang sering kalian ajukan. Dan mungkin kalian gak pernah lihat aku untuk buat video membahas mengenai gaji YouTuber ini. Tapi kali ini aku bakal bahas karena ada banyak sekali nih pertanyaan. Gak banyak sih, ada beberapa pertanyaan mengenai gajian YouTuber. Pertanyaannya itu ada ini. Nah, mungkin pertanyaan kalian ada salah satu dari yang ini tadi. Nah, pada video kali ini aku akan bahas satu persatu. Oke, di sini aku akan bahas mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu kapan gaji YouTube masuk ke Google AdSense. Nah, sebelum kalian mendapatkan gaji dari YouTube atau dari Google AdSense, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan terhadap channel kalian. Karena nggak segampang itu kalian bisa buat video, terus kalian bisa dapatkan penghasilan, nggak segampang itu aja. Ada beberapa step yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, yang pertama, sudah pasti kalian semua sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah kalian memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kemudian channel kalian juga harus berhasil lulus dari monetisasi. Nah, setelah kalian lulus dari monetisasi, nah, kalau syarat monetisasi tadi kan harus memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Setelah kalian lulus monetisasi, kemudian kalian harus kejar $10 pertama. Apa sih kak gunanya $10 pertama? Kegunaan dari $10 pertama adalah untuk mengirimkan PIN Google AdSense kepada kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan $10 pertama, maka PIN Google AdSense akan dikirimkan ke kantor pos terdekat kalian. Setelah mendapatkan PIN tadi, baru dimasukkan lagi ke dalam akun Google AdSense. Nah, setelah itu barulah kalian harus mendapatkan $100 serta kalian juga harus mengisi formulir pajak. Jadi ya, penghasilan kalian itu akan dipotong beberapa persen dari pajak Amerika Serikat sesuai dengan peraturan YouTuber yang terbaru kali ini. Nah, tadi sudah dimonetisasi, sudah mendapatkan $100, sudah mendaftarkan pajak dan sudah memasukkan nomor rekening ke dalam Google AdSense, maka kalian harus, yang kalian lakukan lagi adalah menunggu pencairan. Setelah kalian memiliki $100, maka nanti secara otomatis uang gaji dari YouTube kalian itu akan masuk ke dalam Google AdSense. Nah, misalnya nih, kita kasih perbandingan bulan Mei dan Juni. Misalnya nih, pada bulan Mei kalian sudah mendapatkan penghasilan $100, maka nanti gaji kalian itu akan dikirimkan pada bulan Juni. Jadi pada tanggal sekitar tanggal 9, 10, 11, 12 itu hasil dari estimasi pendapatan kalian yang ada di YouTube Studio itu akan dipindahkan ke Google AdSense. Maka jadilah saldo Google AdSense. Nah, setelah masuk ke Google AdSense itu, kalian tinggal tunggu pencairan. Pencairannya itu sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 26. Nah, nanti kalau sudah tanggal, biasanya tuh digaji itu tanggal 22. Maka tanggal 22 kalian akan mendapatkan email dari Google Payment seperti ini. Nah, setelah kalian mendapatkan email itu, biasanya tuh otomatis langsung masuk ke dalam rekening kalian. Atau kalau belum masuk juga, maka tuh harus menunggu dalam 5 hari kerja. Kalau dalam 5 hari kerja itu belum juga terkirim gaji kalian dari Google AdSense ke rekening kalian, maka kalian harus mengajukan pertanyaan kepada pihak YouTube-nya. Tapi biasanya nih, sepengalaman aku tuh setiap tanggal 22 itu pasti gaji itu akan otomatis masuk ke dalam rekening kalian yang sudah kalian cantumkan ke Google AdSense. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian lakukan agar kalian itu bisa menerima gaji dari YouTube. Bagaimana kak jika dalam 1 bulan itu kalian belum
mendapatkan $100. Ya nggak apa-apa, berarti nanti kalau misalnya bulan Mei kalian masih baru mendapatkan $50 misalnya, berarti bulan Juni nanti kalian belum bisa gajian, berarti maju lagi ke bulan berikutnya, maka 50 nanti ditambah lagi dengan gajian dengan penghasilan kalian, pokoknya sampai $100 baru bisa masuk ke dalam Google AdSense kalian. Kalau misalnya belum mencapai $100, maka ya kalian nggak bisa gajian, harus menunggu dulu $100. Jadi Kak, harus $100? Iya, harus $100, tapi kalau di atas dari $100 itu jauh lebih baik ya, berarti bisa 150, 200 atau lebih dari itu, maka gaji kalian nanti akan jauh lebih besar dari yang minimal harus didapatkan. Tapi kalau dari Google AdSense-nya itu memang sudah ketetapannya harus lebih dari 1.300.000 atau $100 yang minimal harus kalian dapatkan supaya bisa dapat pencairan dari YouTube atau dari Google AdSense. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian lakukan atau beberapa hal mengenai gaji YouTuber pemula. Kemudian pertanyaannya, berapa gaji YouTuber? Nah, itu tadi udah aku singgung bahwa gaji YouTuber itu minimal 1.300.000. Jadi, kalau kalian nanya berapa gaji YouTuber itu nggak ada patokannya, bisa lebih dari 1.300.000, bisa 2 juta, 3 juta, 50 juta, itu nggak ada batasannya. Jadi kalau kalian nanya berapa gaji YouTuber, itu aku nggak bisa jawab yang pastinya berapa. Intinya harus lebih dari atau harus pas 1.300.000 baru YouTuber itu bisa gajian. Jadi dari situ kalian bisa mengira-ngira ya berapa gaji dari YouTuber. Kemudian tanggal berapa gaji YouTube digaji. Nah, itu tadi udah saya bahas, yaitu kalian tinggal tunggu tanggal 21 sampai 26. Biasanya tanggal 22 para YouTuber itu udah gajian. Tapi kalau misalnya tanggal 22 itu bertepatan pada tanggal merah atau hari libur, maka gajinya itu akan ditransfer pada hari kerja. Misalnya nih tanggal 22 hari Minggu, berarti gajiannya itu dikirim pada tanggal 23 yaitu hari Senin, karena untuk menggaji YouTuber itu dilihat juga hari-hari kerja atau hari-hari yang aktif. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara melihat gaji YouTuber? Nah, ini dia, ini sulit dijawab ya, karena sebenarnya gaji YouTuber itu nggak bisa dilihat dari berapa banyak jumlah subscribernya, tapi bisa dilihat dari berapa kali iklan itu ditayangkan. Jadi di sini saya juga susah ya menjelaskannya. Intinya kalau seseorang itu mengupload video, banyak yang nonton atau banyak viewersnya dan durasi tontonnya itu bagus, maka penghasilannya juga bagus. Tapi kalau misalnya nih subscribernya ini sampai 100.000, tapi kalau dia ngupload video yang nonton hanya tidak banyak, berarti gajinya ya tidak terlalu banyak juga. Jadi saya juga susah nih jawabnya. Intinya jumlah subscriber itu nggak menentukan berapa banyak gaji YouTuber, tetapi berapa banyak view atau penonton di setiap dia mengupload video atau membuat siaran langsung seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang sudah saya jelaskan. Buat kalian para YouTuber pemula, tetap semangat. Saya yakin kalau kalian ada kemauan, pasti kalian bisa juga mendapatkan hasil atau kalian bisa juga gajian dari YouTube. Nah, cukup sampai di sini. Satu pesan dari saya, tidak mau membahas itu bukan berarti seseorang tidak pernah mendapatkan gaji dari YouTube, tetapi memang kadang sesuatu itu tidak perlu dipublish. Oke, sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Akhiri dengan bye-bye.